Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang komunikasi antar pribadi yang beranggotakan Dela Yunita, Lukman Setiawan, dan Safa Salsabila Taher. Langsung saja materi yang pertama. Next, Lukman. Pengertian komunikasi antar pribadi. Menurut Joko Purwanto, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara individu yang satu dengan yang lain, baik yang terjadi dalam suatu masyarakat maupun dalam organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 4 hal tertentu yang perlu diperhatikan dalam mencermati definisi komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu. Yang ketiga, bahasa yang digunakan biasanya bersifat informal atau tidak baku, kadang-kadang menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, dan bahasa campuran. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat. Dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Next. Tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Contohnya, seorang mahasiswa yang sudah kuliah akan memberikan informasi perkuliahan dan beasiswa kepada adik kelasnya. Yang kedua, berbagi pengalaman. Contoh, ketika si A telah belajar di luar negeri, dia akan menceritakan dan berbagi pengalaman yang dialaminya selama di luar negeri. Nomor 3, menumbuhkan simpati. Contoh, ketika seorang bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi kepada sahabatnya, maka akan tumbuh rasa simpati dari sahabatnya kepadanya, sehingga akan timbul rasa ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Nomor 4, melakukan kerjasama. Contoh, dalam tugas mata kuliah, biasanya ada tugas kelompok yang terdiri dari 2-3 orang atau lebih, maka dengan komunikasi, maka akan timbul kerjasama supaya dapat menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik. Yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Contoh, seorang anak akan curhat kepada ibunya tentang apa yang dirasakannya, baik itu rasa kekecewaan atau kekesalan terhadap temannya di sekolah. Yang keenam, menumbuhkan motivasi. Contoh, ketika seseorang sahabat mendengarkan keluhan temannya, maka sahabat itu akan terus mensupport dan memberi motivasi kepada temannya untuk tetap teguh, sabar, dan kuat. Next, Lukman. Kepemimpinan. Kepemimpinan leader adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. 1. Teori X dan Y. Salah satu model perilaku kepemimpinan adalah teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas MacGregor. Berbagai asumsi yang mendasari teori X dan Y, yaitu A. Teori X, karyawan cenderung tidak suka malas bekerja kalau mungkin menghindarinya. Karyawan selalu ingin diarahkan. Ketiga, manajemen harus selalu mengawasi kerja. B. Teori Y, karyawan suka bekerja. Karyawan yang memiliki komitmen pada tujuan organisasi akan dapat mengarahkan dan mengendalikan dirinya sendiri. Karyawan belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Next. Udah muncul kan? Udah. Selanjutnya ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, pengarahan atau directing, yaitu gaya kepemimpinan pengarahan tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas tertentu. Yang kedua, pembekalan atau coaching, yaitu gaya pemimpinan pembekalan tepat digunakan pada situasi di mana para karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, dukungan atau supporting,
Gaya kepemimpinan dukungan tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer. Yang keempat, pendelegasian atau delegating, yaitu gaya kepemimpinan pendelegasian tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian tugas dari manajer. Selanjutnya, Dela. Yang ketiga, gaya kepemimpinan inti. Yang mana sih? Yang slide 6. Yang ketiga, gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama, keterampilan analisis. Keterampilan analisis merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer dalam melakukan evaluasi atau penilaian kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Yang kedua, keterampilan fleksibilitas. Keterampilan fleksibilitas merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer dalam menerapkan gaya kepemimpinan dalam situasi dan kondisi yang tepat berdasarkan hasil analisis yang tepat pula. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada karyawan, termasuk bagaimana ia harus menjelaskan perubahan gaya kepemimpinan kepada bawahannya. Next, Lukman. 4. Kepemimpinan inti. Yang pertama, pemahaman diri. Pemahaman diri sendiri merupakan kemampuan untuk mengenal diri sendiri. Yang kedua, pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan kemampuan seseorang manajemen untuk berbagi pengaruh dan kendala kontrol dengan para karyawan. Yang ketiga, visi. Visi merupakan kemampuan untuk berimajinasi pada situasi yang berbeda dan situasi yang lebih baik dengan cara bagaimana cara mencapainya. Yang keempat, intuisi. Intuisi adalah keyakinan bahwa dalam diri seorang mengenai seseorang tanpa pertimbangan sadar. Yang kelima, kesesuaian nilai. Kesesuaian nilai, value Songres, merupakan kemampuan untuk memahami dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai karyawan. Next. Kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan mendasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup, contohnya makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional, contohnya perlindungan dari kriminalitas. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini mencakup dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Contohnya, kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Misalnya, seseorang yang bercita-cita menjadi guru berhasil mencapai profesi yang ia inginkan. Selanjutnya, Dela. Mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mengingat betapa pentingnya kebiasaan mendengarkan yang baik, maka ada beberapa saran agar dalam mendengarkan berlangsung secara efektif. Antara lain, yang pertama yaitu perhatikan dengan baik siapa yang berbicara tersebut, mulai dari gerakannya, kontak mata, nada suaranya, dan ekspresi wajahnya. Perhatian Anda tersebut
akan dapat membantu pemahaman terhadap apa yang dimaksudkan tersebut. Nomor 2, berikan umpan balik atau feedback seperti apakah mereka sudah mengerti atau belum, apakah ada pertanyaan atau pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut. Yang ketiga, mendengarkan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, proses komunikasi yang dilakukan secara tatap muka sebagaimana seorang pengirim dan penerima pesan secara simultan. Yang keempat, gunakan pengetahuan Anda tentang orang yang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat yang positif bagi Anda. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Mau nanya sih, boleh nggak? Boleh, silahkan. Kelompok kalian, seorang manajer menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana yang patut untuk digunakan dan dicontoh untuk yang lain. Terima kasih. Apakah ada lagi? Mau nanya boleh nggak? Iya, Wahyu. Mau nanya. Iya, boleh. Saya mau bertanya, di dalam komunikasi antar pribadi itu tuh kadang ada masalah nggak sih? Nah, terus cara menghadapi masalahnya itu sendiri tuh gimana gitu? Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Siti Soleha. Seorang manajer harus memberikan gaya kepemimpinan yang mana ya? Ada nggak sih Siti Soleha? Iya. Ya, menurut saya seorang manajer itu harus memberikan gaya kepemimpinan yang partisipatif agar karyawan itu bisa semangat kerjanya lebih tinggi, tidak malas bekerja dan misalnya memiliki komitmen yang tinggi sehingga memiliki kecenderungan untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. Jadi karyawannya tuh Jadi karyawannya itu merasa diikut sertakan gitu loh. Dengan berpartisipasi. Jelas nggak sih, belibet banget? Jadi seorang manajer itu menggunakan metode partisipatif gitu ya? Iya, agar karyawannya itu merasa kita itu punya kebersamaan gitu loh. Oke, terima kasih Dela. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Pertanyaannya itu di dalam komunikasi antar pribadi ada masalah enggak dan cara menghadapinya. Pasti dalam berkomunikasi itu ada masalah ya, tidak hanya terjadi dalam antar kelompok, pasti antar pribadi juga ada masalah. Cara menghadapinya itu ya kita harus mengakui bahwa ada masalah. Kebanyakan kan kita sulit kan untuk mengakui kalau ada masalah dalam berkomunikasi antar pribadi ini, maka sesekali kita tuh harus mengakuinya agar merasa jauh lebih baik. Selanjutnya itu berbicara. Jadi kita tuh harus ngomong gitu apa yang jadi masalahnya itu ke lawan bicara kita. Selanjutnya itu kontrol kemarahan. Kalaupun ada suatu kesalahan, kita itu jangan menyelesaikan masalahnya dengan marah, sebaiknya karena nanti tuh masalahnya malah makin jadi runyam. Jadi kita tuh harus kontrol emosi kita dan temuin solusi terbaiknya sama pasangan kita. Lalu tetap tenang. Yang terakhir tuh tetap tenang. Karena amarah kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi buat apa kita membuang tenaga dalam berkomunikasi itu dengan marah-marah. Jadi kita harus tetap tenang dan bisa mengendalikan semuanya. Gitu sih Wahyu, cukup nggak jawabannya? Iya cukup, makasih ya Safa. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya?
Nggak ada teh yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.